Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah, mahasiswa UT NIM 858871536, Prodi S1 PGSD semester 6, Pokjarjoyo Boyo Kota Kediri UPBJJ Malang. Selamat datang di video praktikum IPA kali ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup atau yang disebut dengan simbiosis. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap makhluk hidup saling berinteraksi. Ada yang saling menguntungkan, ada juga yang dirugikan. Nah, dari beberapa jenis hubungan itu, kita akan fokus pada 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan kedua pihak. Yang kedua, simbiosis komensalisme, hubungan yang menguntungkan salah satu pihak tapi tidak merugikan pihak lain. Dan terakhir yaitu simbiosis parasitisme, hubungan di mana satu pihak diuntungkan tapi pihak lain dirugikan. Melalui video ini, kita akan melihat contoh nyata dari masing-masing jenis simbiosis di lingkungan sekitar kita. Jadi, simak baik-baik ya. Simbiosis mutualisme. Yang pertama yaitu kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dapat menghisap nektar, sedangkan bunga dapat terbantu proses penyerbukannya. Seperti halnya lebah dan pohon mangga. Lebah dapat mengambil nektar, sedangkan pohon mangga dapat terbantu proses penyerbukannya, sehingga dapat berbuah. Yang ketiga yaitu ayam dan tumbuhan pada kebun. Ayam dapat memakan serangga yang merusak tanaman, membuat tumbuhan tetap sehat. Dan sebaliknya, ayam mendapat makanan alami dari kebun. Yang keempat yaitu semut dan pohon pisang. Semut dapat menjaga pohon pisang dari hama yang merusak daun. Sebagai gantinya, semut mendapat tempat berlindung dan sisa makanan dari pohon pisang. Yang terakhir yaitu burung dan pohon jambu. Burung memakan buah jambu yang matang sebagai makanan. Saat terbang, burung membantu menyebarkan biji jambu ke tempat lain. Inilah contoh simbiosis mutualisme di alam. Simbiosis komensalisme. Yang pertama yaitu ikan gupi hidup di antara tumbuhan air hydrilla. Hydrilla memberi tempat berlindung dan tempat menaruh telur bagi ikan gupi, namun hydrilla tidak dirugikan maupun diuntungkan. Yang kedua, laba-laba membuat jaring di pohon salam sebagai tempat tinggal dan menangkap mangsanya. Selanjutnya, tanaman janda bolong tumbuh menempel pada batang pohon kamboja untuk mendapatkan cahaya matahari. Pohon kamboja tidak dirugikan maupun diuntungkan. Kemudian ada tanaman anggrek tumbuh menempel di batang pohon rambutan agar mendapat cahaya dan udara yang cukup. Pohon rambutan tidak dirugikan maupun diuntungkan. Seperti halnya tanaman anggrek tumbuh pada pohon salam. Pohon salam tidak dirugikan maupun diuntungkan. Inilah contoh komensalisme di alam. Simbiosis parasitisme. Ulat memakan daun pohon salam sebagai makanannya. Akibatnya daun pohon menjadi rusak dan rontok. Kumbang menyerang batang dan daun tanaman tebu untuk mencari makanan dan tempat bertelur. Tanaman tebu menjadi rusak dan pertumbuhannya terganggu. Selanjutnya yaitu kucing dan kutu. Kutu hidup di tubuh kucing dan menghisap darahnya sebagai makanan. Akibatnya kucing merasa gatal dan bisa mengalami iritasi kulit. Kutu diuntungkan sedangkan kucing dirugikan. Tanaman gulma yang merambat pada pohon pisang. Akibatnya pohon pisang terhambat pertumbuhannya. Yang terakhir yaitu benalu atau kemeladi tumbuh menempel di batang pohon sengon yang menyerap sari makanan dari inangnya. Akibatnya pohon sengon menjadi lemah. Dari video ini, kita sudah belajar tentang 3 jenis simbiosis, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Setiap simbiosis punya hubungan yang berbeda antara dua makhluk hidup. Ada yang saling menguntungkan, ada yang hanya satu yang untung, dan ada juga yang merugikan salah satu pihak. Semoga dari percobaan ini kita bisa lebih memahami bagaimana makhluk hidup saling bergantung dan berinteraksi di alam. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.